Baik, Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Kayaknya suaranya lagi ini Pak Nur, kresek-kresek. Oke. Baik, Pak Nur, apa kabar? Sepertinya lagi nggak sehat. Suaranya coba diperbaiki. Kresek-kresek. Ya, ya, nih, mulai. Suara dari Pak Nur kresek-kresek Pak Nur. Halo, halo. Halo, oke, Ya, kita mulai ya Pak Nur. yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, ada nih. Oke, terima kasih Pak. Oh iya Pak, kemarin kita kan sudah pernah ketemu tuh. Kemarin Pak Nur dan saya tuh mau berencana bertemu dan hari ini kita mau bertemu kan Pak. Hari ini kita udah ketemu nih di Iya, Pak. Oke, meskipun secara online tapi tidak menutup kemungkinan apa pertemuan ini bisa lancar karena yang penting kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah uh, pernah kita rencanakan seperti itu. Baik, Pak Nur, kemarin kita pernah ketemu, terus Pak Nur bilang mau mengadakan pertemuan. Boleh tahu tujuan pertemuan itu apa Pak Nur kalau boleh tahu? Tujuan saya Oke. mau ngajak pertemuan tuh. Tujuan Pak Nur mau ketemu itu apa? Iya, Pak. Nah, kemarin tuh saya tuh pengen ngobrol dengan Pak Tony ya, advokasi. Hmm, Jadi masalah ini Pak tentang apa? Semangat belajar. Jadi saya tuh kalau sambil sekolah kan tahu sekolahnya capek. Tapi kalau mau masuk kelas tuh rasanya males. Kenapa ya Pak? jadi coba Pak Nur kasih kata kunci ya Pak. Kayaknya apa Pak? Kata kunci dari tujuan Pak Nur pengen ketemu saya itu apa? Saya pengen semangat semangat. Jadi walaupun sampai sekolah capek itu kemudian tetap semangat ya ngajar gitu. Oke, saya catat Pak ya. Bentar Pak ya. Oke, izin Pak. Suara saya gimana Pak? Sudah terdengar dengan bagus Pak? Sudah. Oke, tapi kresek-kresek nih. Baik Pak Nur, setelah itu hmm, apakah Pak Nur juga uh, punya rencana kenapa harus ketemu gitu? Rencananya apa sih harus ketemu saya? Gitu. Ada rencananya apa gitu? Maksudnya setelah ketemu dengan saya rencana Pak Nur itu apa? Gitu. Kita tahu kalau kita bisa ngobrol Pak, ada setelah ngobrol dengan Pak Doni mungkin saya punya Dengan ngobrol ya. Hmm, tentang
masalahnya kan gitu. Bisa dibesarkan lagi Pak suaranya Pak? Saya kurang ini Pak, kurang. Ya siapa tahu Pak ya, dengan saya ngobrol dengan Pak Doni, ngobrol konsultasi, jadi masalah saya itu bisa selesai, bisa teratasi, teman tadi tidak mengajar tadi itu saya Pak Oke, Doni. oke. Berarti Pak Nur berharap Pak Nur merencanakan untuk bertemu saya itu karena ingin ngobrol supaya bisa mendapatkan solusi pemecahan permasalahan Pak ya. Ya, Kemudian Pak, apakah ada eh, apakah ada tujuan dan rencana Pak itu yang sudah Bapak pikirkan ketika sebelum ketemu saya? Maksudnya saya kan hanya sekedar menjadi teman Pak Nur untuk berdiskusi begitu. Jadi nanti Pak Nur itu diharapkan bisa mengeluarkan uh, mengeluarkan apa saja yang sudah Pak Nurdianto pikirkan, yang sudah Bapak rencanakan ke depannya tentang permasalahan yang tadi timbulnya apa namanya pengen kembali bersemangat gitu. ya belum tahu Pak. Jadi belum tahu ya. Dulu, kan? Iya. Belum tahu apa sih yang ingin dilakukan ya sebelum ketemu saya ya. Oke, sedikit saya mau ketahui Pak Nur, sedikit Pak ya. Apakah Pak Nurdianto, Bapak punya ini ya, punya sedikit apa ya, sedikit solusi, bukan punya sedikit keyakinan atau banyak keyakinan, perkiraan lah kira-kira, perkiraan Pak Nur itu setelah Bapak bertemu saya dan berdiskusi dengan saya tentang permasalahan Bapak, apakah ada kemungkinan akan apa namanya yang Bapak rencanakan bertemu dengan saya hari ini bisa diselesaikan seperti itu. Ya belum tahu Pak, kan belum ngobrol. Oke, berarti belum ini ya, belum belum ini ya. Oke. Betul Pak Nur? Maaf Pak Nur, ada sedikit apa? Baik, baik Pak Nur, kita ulang lagi ya Pak Nur ya. Sekarang kita masuk lagi ke ininya. Coba Pak Nur bisa ceritakan tentang permasalahan yang Pak Nur alami sekarang. Biar saya tuh tahu tentang apa ya, sedikit gambaran karena Bapak tadi mengatakan permasalahan yang Bapak alami tadi adalah tentang bagaimana mengembalikan semangat atau motivasi untuk mengajar seperti itu. Permasalahan intinya apa Pak? Mulai dari awal Pak ceritanya Pak. Iya, jadi saya tuh kan sekolahnya jauh Pak ya, sekolahnya jauh, perjalanan itu ya hampir 2 jam gitu. Jadi Ya. kalau sudah kan sekolah itu,
kalau mau ngajar itu rasanya malas gitu karena sudah capek gitu, sudah lelah Ya, gitu. jadi sekolahnya jauh, kemudian sampainya jenuh ya Pak ya, kalau sudah sampai ya. Mm-mm. Lelah juga Pak ya. Oke. Selain jenuh dan lelah Pak, apa yang Pak alami, yang Pak rasakan? Ya kalau sudah jenuh lelah terus males masuk Timbul gitu malas loh. Pak ya, Mm-mm. timbul malas. Akhirnya berpengaruh Pak dengan proses belajar mengajar Pak ya. Ya agak terlambat saja Pak berangkat apa masuk ke kelasnya itu. Kalau misalnya dipaksakan saya masuk kelas tepat waktu, mungkin ini apa, eh, kurang efektif di kelas itu. Oke, berarti Pengennya kan kalau masuk kelas itu kondisinya lebih kemudian segar gitu. baik. Oke. Jadi saya ulangi Pak ya. Jadi Pak Nur itu memiliki masalah eh, 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 sekolah Pak Nur itu jauh ya, 2 jam, sekitar 70 kilo Pak Nur ya, dari rumah untuk menuju ke sekolah. Jadi Pak Nur itu kalau sudah sampai di sekolah, berarti sudah sangat apa ya, sangat capek ya, terus lelah juga, terus jenuh juga, sehingga Pak Nur tuh timbul rasa malas, bukan malas sih, apa, sudah lesu lah masuk, karena memang dari dalam perjalanan juga Pak Nur sudah capek kan, tapi bukan berarti tidak masuk ke kelas, namun cuma telat masuk saja seperti itu. Ya Pak Nur ya, seperti itu. Iya. Baik. Baik. Jadi Pak Nur, kalau sudah seperti itu Pak Nur ya, apakah gambaran yang ingin Pak Nur pikirkan ya, uh, adakah apa ya, seperti apa ya, uh, apakah ada kekuatan atau kelebihan atau apa ya, uh, sebuah kekuatan atau sumber daya berkekuatan motivasinya Pak Nur itu yang dimiliki saat ini bisa untuk mencapai apa namanya, tujuan seperti yang diharapkan Pak Nur. Pak Nur berharap seperti apa Pak Nur sebelumnya? Maaf. Ya harapannya saya sampai sekolah tetap semangat, langsung masuk kelas, belajar segar itulah intinya tuh Pak. Semangat masuk kelas. Oke. Oke. Pak Nur, boleh saya tanya sedikit? Pak Nur umurnya berapa? Terus Pak Nur di sekolah sudah berapa tahun ngajarnya? Terus kemudian apa namanya? Biasanya yang buat Pak Nur tuh bisa semangat tuh apa di sekolah itu? Saya umurnya sudah 40 tahun. Itu masih muda Mas ya, Pak ya. Ya masih muda. Sering nggak sakit-sakitan Pak Nur? Sekarang Jarang ya, masuk angin. masuk angin. Nah, jadi ada nggak Pak Nur sebuah apa ya, sebuah kekuatan lah, sebuah sumber daya atau sebuah motivasi atau apa yang bisa membuat Pak Nur itu berubah dari yang tadi? Memang nggak bisa. Yang bisa aja ada solusi yang lain seperti itu. Sumber daya apa maksudnya Pak? Maksudnya seperti ini. Pak Nur itu kan di rumah ya, dari rumah itu pakai motor tuh. Apakah Pak Nur tidak mencoba untuk pakai mobil seperti itu? Apa tahu ininya lebih enak kekuatannya. Kelebihan Pak Nur lah intinya itu.
selain itu? Contohnya seperti salah satunya seperti itu. Kelebihannya lebih nyaman pakai motor Pak, sampai ke sekolah. Oh, berarti lebih nyaman pakai motor ya? Meskipun jauh, Pak Nur. Ya, Oke. Selain berarti Pak Nur, Pak Nur hanya guru biasa atau ada jabatan lain, Pak Nur? biasa saja saya tuh. Hmm. Artinya biasa. Oke. Oke. Sebenarnya Pak Nur selain tujuan Pak Nur tuh untuk merubah perilaku yang tadi, sekolahnya apa, timbul perilaku yang malas dalam mengajar tadi, Pak Nur. Apakah tadi ada nggak hambatannya untuk Pak Nur tuh ketika mau melakukan perubahan, Pak Nur? Kira-kira. Maksudnya hambatan gimana Pak? Pak Nur kan mau berubah tuh dari perilaku yang malas ngajar karena jauh tadi, untuk melawan rasa malas itu ada nggak ininya, Pak Nur? Apa namanya? Ya enggak tahu Pak. Mempersiapkan. Enggak tahu, makanya itulah saya ngobrol dengan Pak tuh. Oke, 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 baik. Berarti apakah? Bentar, Pak Nur ya. Kita sampai jam berapa ini Pak? Kita sampai jam 5. Jam 4 lewat. Oke, langsung. Berarti Pak Nur punya solusi pertama apa, Pak Nur? Kalau pengen ini, maksudnya begini. Kan jarak rumah Pak Nur tuh 70 kilo atau 2 jam 140 menit lah ya. 110 kilo. Sekitar berapa menit, Mas? Itu Pak Nur? Dari jam sekolah? 20 menit lah. Oke. Jalannya ada yang mulus, ada yang lubang gitu ya, Pak Nur ya. Terus kendaraannya pakai motor. Terus itu yang menghalangi Bapak Pak Nur untuk ini ya, karena itu menimbulkan rasa jenuh, terus capek, tidak semangat, terus apa namanya, merasa juga bersalah atau terbebani juga gitu kan, dengan perilaku kita yang seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, coba Bapak pikirkan, apakah Pak Nur memiliki opsi atau memiliki cara, bukan dari saya pertama, apakah Pak Nur punya gambaran, saya ini harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, begitu. Apakah sebelum saya mengungkapkannya, apakah Pak Nur punya hal-hal yang bisa Pak Nur tawarkan dengan saya sebelum saya menambahkan solusi itu, seperti itu. Ya Kira-kira. kalau saya tuh Pak, pengennya tuh sampai sekolah tuh ini santai dulu ya, duduk dulu, terus minum kopi atau teh dulu kan, sudah segar, sudah fresh, baru saya masuk ke kelas, itu pengen. Terus selain itu Pak Nur, adakah bisa yang lain atau biar apa namanya, kekuatan dalam tubuh ini bisa fit? Ya mungkin banyak minum makan bergizi mungkin atau suplemen. Oke. Terus jadi itu untuk salah satu ini ya. Terus satu lagi apa Pak Nur? Bisa Ini dulu kalau Pak. kita minta usulan dengan kepala sekolah Pak Nur untuk merubah jadwal khusus dari Lubuk Linggau, Pak Nur. Khusus dari Lubuk Linggau, kan Pak Nur dari guru Lubuk Linggau tuh. Kalau misalnya Lubuk Linggau bisa menjadi jam kedua atau jam ketiga mengajarnya. Jadi waktu istirahatnya dengan wakil kurikulum ngusulnya atau Pak Sekolah. Jadi ketika kita hadir di sekolah berarti kita bisa lebih agak santai Pak Nur, seperti itu. Apakah itu
ada di dalam pikiran atau rencana Pak Nur ke depan? Belum Pak, ya mungkin nanti dicobalah diusahakan gitu. Oke. Ada opsi cadangan nggak Pak Nur selain itu Pak, dari 3 tadi Pak Nur? Yang pertama tadi Waktu Pak itu Nur main, tidak ada Pak, tidak ada, sebenarnya itu dulu mungkin. tidak ada opsi cadangan ya. Kira-kira ada nggak Pak penghambatnya nanti Pak, ketika Pak Nur melakukan itu tadi nanti? Penghambatnya ya, Mm-mm. Apakah rencananya kan kita kan agak minta waktu perubahan jadwal ngajar Pak Nur dengan wakil kurikulum. Kedua itu minum vitamin. Nah, ketiga itu ya biar bisa santai kan sebelum kita masuk itu kan bisa santai dulu, istirahat dulu badannya biar tubuhnya normal lagi baru kita masuk kelas itu kan yang kira-kira ada nggak penghalangnya Pak? Penghalangnya untuk tujuan Pak Nur itu kira-kira siapa? Apakah lingkungan Pak Nur? Apakah teman ya sejawat Pak Nur? karena belum dilakukan ya belum tahu Pak ada apa enggak. Berarti Pak Nur Kan baru kan, belum bisa membayangkan ya? ya Belum belum bisa lah. membayangkan. Berarti belum juga bisa apa ya? Oke, oke, oke. Berarti Pak Nur kira-kira memiliki komitmen nggak Pak Nur untuk melakukan ini? Maksudnya saya harus melakukan ini seperti itu. Oke, pokoknya saya pengennya nanti mulai ini kan dari Sabtu Pak ya, mulai Senin lah saya akan melakukan ini rencana tuh. Jadi Oke, Senin itu berarti saya akan sudah mulai melakukan aksi ini sambil sekolah saya akan mungkin berusaha lebih lebih cepat lagi datangnya. Jadi bisa istirahat sebentar, bisa minum-minum dulu, habis itu mungkin badan bisa fresh gitu. Oke. Kemudian jangan lupa minum vitamin Pak Nur ya. Ya, Oke, berarti langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Nur yang terkait dengan 3 hal tadi itu Pak Nur ya. Berarti itu harus dilakukan Pak Nur ya, insya Allah ya hari Sabtu nanti. ya. Semoga Senin Pak, ini kan Sabtu Senin hari ya. Senin. Uh, Berarti Pak Nur setelah memilih ini harus bertanggung jawab dengan apa yang Pak Nur tadi ingin lakukan Pak Nur ya. Berarti Pak Nur Ya. tuh harus tanggung jawab dengan apa yang sudah dipilih seperti itu. Iya Pak, Biar rencana kan itu. ya, Rencananya jadi menjaga itu komitmen. akan dilaksanakan mulai Senin depan gitu. Oke. Berarti Pak Nur kita sudah membuat komitmen Pak Nur ya tentang ini. Ya Pak, siap. Oke. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan lakukan, Pak Nur bisa membantu Pak Nurdianto untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Pak Nur di sekolah, dan semoga juga nanti ke depannya Pak Nur lebih baik lagi, lebih profesional lagi dalam bekerja sebagai seorang guru, dan harapan saya Pak Nur apabila hal ini masih belum bisa 100% dilakukan yang berhasil, baik itu tujuan Pak Nur, mungkin tujuan yang awal rencana yang Pak Nur tadi anggap tadi bisa dikatakan adalah komitmen yang Pak Nur buat, tanggung jawab yang Pak Nur buat, kita bisa melakukan pertemuan yang kedua kalinya Pak Nur. Gimana Pak Nur? Ya siap Pak. Oke, terima kasih Pak Nur sudah hadir sudah mau ngobrol, sudah mau mendengarkan ya. Oke, baik Pak Nur, sepertinya cukup ya untuk hari ini, dan terima kasih. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian Mas. Yuk. Ini 16.03, ini sampai oke. 15 menit. 16.17. Nah ya. Oke. Assalamualaikum Pak Doni.
Waalaikumsalam, Pak Nur, apa kabar? Oh, wajahnya cerah nih yang Pak Don ini. Semangat Pak Don ya. Semangat, semangatnya Pak Nur. Apalagi saat ini lagi Sehat banyak. katanya. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Nur, alhamdulillah. Meskipun matanya ngantuk, ngantuk sekali nih Pak Sudah Nur. sudah lama kita tidak berjumpa Pak Don ya. Iya, mungkin Beberapa sudah. minggu kemarin. Iya, benar-benar. Iya, benar sekali. Ya semua tapi katanya sehat ya. Pak Sehat-sehat, keluarga sehat ya. sehat, Oke. alhamdulillah. Nah, saya tuh penasaran Pak ya. Jadi Pak Don ini Hmm, kan sekitar seminggu yang lalu tuh kan nelpon saya. Cuma tidak saya angkat gitu kan. iya Saya lagi benar-benar. tidak bisa. Terus kemudian saya WA kan katanya Heeh. balasan Pak Don itu ada yang mau disampaikan, itu ada yang mau diobrolkan gitu ya. Benar Pak, benar. Apa Pak ya? Jadi izin Pak, jadi kemarin saya memang mau nelpon Pak, mau langsung ngobrol ketemuan. Jadi tujuan saya untuk ketemu Pak itu ya untuk membahas sebuah permasalahan tentang pekerjaan saya sebagai seorang guru BK di sekolah. Kemudian saya akhirnya merencanakan pertemuan ini dengan Bapak dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi dengan Bapak. Kemudian tujuan rencana itu sudah saya buat dengan baik sehingga Pak Nur bisa menghubungi saya hari ini dan saya merasa yang akan kita bahas nanti, yang akan kita diskusikan nanti Pak Nur, insya Allah kalau Pak Nur yang bantu, insya Allah keberhasilannya dan presentasinya itu insya Allah mendekati lah untuk menyelesaikan. Karena saya yakin Pak Nur sudah berpengalaman dan sudah memiliki banyak banyak kasus-kasus lah di sekolah. Jadi sebagai seorang Pak Nur sebagai seorang guru penggerak juga, jadi saya merasa saya butuh butuh sebuah masukan, sebuah pencerahan lah untuk permasalahan saya ini agar rencana yang saya buat, saya punya rencana Pak Nur tentang permasalahan saya ini, namun saya untuk meyakinkan permasalahan ini biar bisa lebih matang, saya butuh Pak Nur sebagai coach saya untuk membantu. Itu Pak Nur. Oke, jadi ini ya, jadi Pak Don ini kan sebagai guru BK nih ya, Siap. ya kan? Guru Siap. BK, nah itu banyak tugasnya ya, tugasnya banyak ya kalau di sekolah tuh ya. Biasanya Siap, Pak. menangani apa permasalahan gitu ya. Nah kira-kira Siap. permasalahan yang menggelitik dari Pak Don ini apa sih yang mau kita bahas ini? Permasalahan yang paling membuat Pak Oke. Don ini apa ya menggelitik, kemudian penasaran, kemudian bersemangat untuk mencari solusi itu. Siap. Kira-kira masalah Siap. tentang apa sih Pak? Oke. Siap, terima kasih Pak Nur. Jadi untuk kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya memiliki tujuan untuk mengungkapkan atau mendiskusikan ini setiap poin-poinnya nanti Pak Nur saya akan jelaskan supaya bisa dimengerti oleh Pak Nuryanto sebagai coach saya. Kemudian saya mengambil sebuah rencana itu agar permasalahan yang saya hadapi ini adalah permasalahan yang bisa diselesaikan bersama-sama dengan Anda sebagai coach saya. Jadi masalahnya seperti ini Pak Nur. Saya mulai Pak Nur ya. Sampaikan aja Pak masalahnya Pak, biar pulang Pak ya. Siap. Jadi kebetulan Pak, saya di sekolah itu kemarin kan Pak ada berapa siswa tuh yang nggak naik kelas seperti itu. Jadi Pak Nur sebagai seorang guru BK saya merasa itu adalah sebuah keniscayaan lah seperti itu, sebuah sebuah kekurangan lah dari sekolah kalau misalnya itu tidak bisa ada anak-anak yang tidak naik. Nah, saya mau memiliki tujuan ngobrol ini, saya mau pengen Pak di masa yang akan datang di semester depan tuh tidak ada lagi anak yang tidak naik kelas seperti itu Pak. Nah seperti itu Pak. Cuman ada hambatannya Pak. Hambatannya adalah banyak mungkin yang menghalanginya
pertama belum terbentuknya apa Pak ya budaya positif di sekolah Pak, karena di sekolah itu masih memang keras memakai aturan sekolah Pak, bukan memakai budaya positif tapi memakai aturan sekolah, yang mana aturan sekolah itu memakai poin-poin tertentu seperti itu Pak. Itu yang kira-kira yang buat saya tuh bingung apakah yang akan saya lakukan begitu Pak. Oke, jadi tadi kan ada beberapa anak yang nggak naik kelas, ya Iya, kan? Benar ya? benar, Dan siap. kenapa anak itu bisa nggak naik kelas? Tidak naik kelas itu karena banyak sekali poin-poin yang sudah dilanggar Pak, seperti itu. Dan itu membuat saya sebagai guru BK itu Pak merasa tersentuh karena BK itu Pak beda dengan guru apa ya, dengan seperti apa ya? Kalau melihat siswa itu Pak memiliki ini Pak, memiliki kodrat alam dan kodrat seperti pemahaman kami pembelajar ini Pak, memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Mereka memiliki kemampuan mereka masing-masing, yang tidak sama. Nakal bukan berarti tidak punya masa depan seperti itu, Pak. Oh, jadi intinya anak itu sudah berbuat salah, kemudian poinnya itu sudah banyak, begitu ya? Iya, Pak. Sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan peraturan sekolah, mereka tidak harus dinaikkan, gitu kan? Iya, seperti itu. Nah itu pengen ada sesuatu apa Pak? Sesuatu ide, sesuatu pemikiran, dan saya pengen meyakinkan dengan seorang tapi takut. Nah makanya saya minta Pak Nur untuk mendiskusikan ini dengan saya. Oke. Nah, coba Pak Doni sampaikan, kira-kira Pak Doni itu pengen memiliki ide yang seperti apa gitu, supaya anak bisa naik semuanya gitu, sekolahnya jadi maju gitu. Kira apa yang terbesit dalam pikiran Pak Doni sebagai seorang guru BK itu untuk mengatasi hal seperti ini? Oke, terima kasih Pak Nur. Jadi saya punya ide dan punya solusinya seperti ini Pak Nur. Supaya nanti kedepannya tidak ada lagi siswa yang tidak naik kelas, maka kami sebagai guru dan saya dan tim saya sebagai guru BK harus membuat sebuah strategi baru tentang bagaimana mengkampanyekan tentang budaya positif sekolah, tapi dikawinkan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah seperti itu Pak Nur. Jadi saya punya strategi untuk mengkampanyekan Pak, mengkampanyekan itu Pak seperti ini. Saya bisa datang ke kelas-kelas, saya bisa datang ke kantin-kantin, saya bisa datang ke perpustakaan seperti itu Pak. Mengkampanyekan bahwa di sekolah ini kita memiliki budaya positif yang harus dijalankan seperti itu Pak. Nah, masalahnya hambatannya seperti ini Pak. Hambatannya yang menghalangi tujuan saya itu adalah aturan sekolah. Karena aturan sekolah kan Pak beda dengan budaya positif sekolah. Nah, yang saya bingung Pak, apakah menurut Pak Nur antara aturan sekolah dan budaya positif sekolah itu bisa kita kawinkan Pak, seperti itu. Budaya positif ini seperti apa kalau Pak tentang Pak Doni itu kira-kira? Misalnya untuk aturan yang tidak hadir selama 20 kali dalam satu semester atau 25 kali itu tidak naik kelas kan Pak? 25 kali atau 30 kali lupa saya Pak. Nah, budaya positifnya maksudnya yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila Pak. Nah, itu yang masih terpikir oleh saya. Misalnya antara kehadiran siswa dijadikan budaya positif sekolah, selalu datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu, kemudian nah itu yang saya pikirkan Pak. Saya belum punya gambaran seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi intinya Pak Doni itu pengen merubah anak yang mungkin masuknya terlambat dan seterusnya gitu ya. Kemudian pengen jadi anak tuh hadirnya tepat waktu dan seterusnya gitu kan. Dengan cara pakai tadi budaya positif di sekolah gitu kan. Jadi mengkampanyekan budaya positif gitu ya. Gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak Pak? Oh itu bisa itu Pak, bagus sekali itu. Itu ide yang sangat bagus sekali itu ya. Saya apresiasi itu luar biasa itu. Iya Pak ya. Jadi budaya positif itu bisa
dijalankan sehingga lama-lama nanti orang akan sadar sendiri dengan peraturan yang ada. Ya, Ya, mungkin atau kemudian nanti Pak, bisa ini apa? Bisa berkolaborasi itu dengan guru-guru atau dengan kepala sekolah yang lain kan oh ya untuk benar Pak, benar sekali Pak, kan ya budaya benar. positif. Ya. Berkolaborasi dengan guru-guru piket gitu Pak ya. Ya. Ada lagi tidak kira Pak Doni selain budaya positif itu? Ya Pak, maaf. Ada lagi tidak sebuah ide atau gagasan dari Pak Doni yang ingin merubah jadi anak-anak yang mungkin tidak naik kelas itu supaya ke depan itu tetap semuanya naik gitu. Selain budaya positif. Oke. Selain mengkampanyekan itu melalui baik itu melalui banner Pak ya, melalui langsung memakai megafon gitu Pak, megafon itu Pak. Nah, banner, saya mau pakai megafon Pak kayak toa Pak yang dipegang tangan. Jadi anak-anak itu sering melanggar Pak, misalnya jam pelajaran masih di kantin tuh Pak. Iya. Masih di kantin tuh Pak ya. Nah, jadi saya mau berkampanye memakai toa itu berkampanye kayak orasi gitu Pak, kayak orasi gitu tentang budaya-budaya positif yang harus kita laksanakan. Jadi malu jika masih di dalam kantin pada saat jam pelajaran seperti itu kan Pak. Nah seperti itu. Nanti saya kampanyekan itu yang untuk narasinya Pak ya. Yang kedua, saya akan memanfaatkan anak-anak yang melanggar peraturan sekolah dengan secara sukarela mereka melakukan kampanye juga, Pak. Jadi mereka bukan berarti dihukum, bukan, Pak. Bukan dihukum, tapi diberikan tugas seperti itu, Pak, untuk berkampanye tentang kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya kampanyenya seperti ini. Seorang siswa yang baik, seorang siswa yang patuh tidak boleh keluar dari jam pelajaran. Itu dia harus keliling di sekolah seperti itu. Baik itu di kelas, baik itu di kantin, baik itu di perpustakaan seperti itu, Pak. Tapi belum saya rencanakan lebih matang, nanti saya akan rencanakan lagi seperti itu, Pak. Cuman sudah bagus sekali itu Pak. Ya. Ide-ide dan gagasan Pak Doni sudah luar biasa bagus itu untuk sebagai guru BK, kemudian kan intinya mencegah supaya nanti ke depan itu semua anak itu naik kelas, anak itu punya teratur gitu kan. Sudah bagus sekali itu Pak. Oke. Nah kira-kira itu kapan Pak mau dieksekusi Pak rencana itu Pak? Oke, rencananya Pak, ini kan baru masuk tahun ajaran baru nih Pak. Jadi kebetulan saya memiliki juga tugas yang baru Pak. Jadi itu sebagai sumber kekuatan saya lah Pak untuk melakukan itu. Saya dipercaya Pak sekolah semester ini Pak menjadi wakil kesiswaan tuh Pak. Jadi saya agak punya sedikit kekuatan untuk dapat melaksanakan itu. Mungkin Senin depan itu sudah fix nih Pak, sudah fix untuk dilaksanakan. Jadi dalam minggu-minggu ini harus menyusun dulu, menyusun dari strateginya, menyusun apa yang akan kita lakukan. Nanti ketika pas sudah masuk Senin depan itu sudah fix Pak, akan kami laksanakan secara sedikit demi sedikit. Itu komitmen saya Pak, komitmen saya itu Pak. Oh ya bagus sekali itu Pak. Nah itu nanti yang terlibat siapa saja Pak? Nanti yang terlibat yang jelas itu guru BK pasti terlibat tuh Pak. Guru BK, karena guru BK kami di sekolah itu ada 4, termasuk saya seniornya, kemudian guru piket, kemudian Pak itu wali kelas, kemudian petugas tim PDS Pak, penegak disiplin. Jadi itu Pak Doni sudah sangat detail rencananya. Ya. Terus, ketemu lagi kapan Pak kira-kira supaya melihat hasil dari Pak Doni tadi misalnya selama Senin depan kan sudah mulai eksekusi itu. Ya Pak. Nah kita akan ketemu lagi kapan ya kira-kira untuk ngobrol lagi dan melihat hasil dari ide gagasan Pak Doni tadi. Oke. Kemungkinan 1 bulan lah Pak ya, biar lebih enak. 1 bulan Pak ya. Jadi Agustus nanti kita ketemuan lagi Pak. Kita ketemu lagi, siap. Kita bahas. Jadi 1 bulan lagi ya kita ketemu lagi. Ya, lihat dari hasilnya Pak.
saya yakin ide dan gagasan Pak Doni itu sudah bagus, tinggal nanti eksekusinya, dan saya yakin kok hasilnya tuh pasti bagus kok. Bagus kok Ya. idenya, ya. Itu Pak Doni ya. Siap. Oke, Terima kasih Pak Nur ya. Pak Doni, kita ketemu lagi 1 bulan lagi Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak.